Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Pemalang, Jawa Tengah, Lia Maya. Dan untuk kisah Lia Maya malam hari ini akan membahas tentang warung mie ayam Bu Romlah. Waduh, mie ayam itu salah satu makanan favorit saya juga ya teman-teman ya. Dan di sini apa sih yang terjadi di warung mie ayamnya Bu Romlah? Pasti rata-rata berpikiran Sugihan nih. Sama sih juga mikirnya begitu sih. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warung mie ayam Bu Romlah. Mayang baru saja menginjakan kaki di desanya kembali setelah berkutat di ibu kota selama setahun lamanya. Ia duduk di teras rumah sambil sesekali melihat suasana desa yang begitu sejuk dan damai. Sesekali ia menyapa beberapa tetangga yang lewat. "Mayang, pulang kapan kamu?" sapa Bu Rukmi. "Kemarin Bu." "Bu Rukmi mau kemana?" tanya Mayang dengan ramah. "Ini loh, mau ke warung mie ayamnya Bu Romlah. Mie ayamnya enak deh, kamu cobain," ucap Bu Rukmi bersemangat. "Loh, memangnya sekarang Bu Romlah jualan?" "Iya, udah beberapa bulan ini, tapi ramai terus." "Nanti deh, aku cobain ke sana sama ibu," jawab Mayang. "Ya wes, kalau gitu saya duluan ya May." "Ya Bu." Mayang yang penasaran pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan mengajak ibunya mencicipi mie ayam jualan Bu Romlah. "Bu, katanya mie ayam Bu Romlah enak ya? Ibu udah cobain belum?" tanya Mayang penasaran. "Katanya sih iya Dok, tapi ibu sendiri belum pernah nyobain sih. Kan kamu tahu sendiri, ibu tuh nggak begitu suka sama mie ayam," jawab Bu Tini. "Bu, kesana yuk sama aku. Ibu kan tahu kalau aku ini suka banget sama mie ayam." "Ya wes, nanti aja. Takutnya jam segini masih rame." "Ah, nanti kalau kehabisan gimana?" "Ya wes, besok lagi." Ibu mah nggak seru." Mayang berdecak kesal. Ia pun masuk ke dalam kamar dan meraih ponselnya untuk menghubungi Sari sahabatnya. "Halo." "Halo, Sari, kamu di rumah nggak?" "Iya di rumah. Kenapa Mai?" "Nyobain mie ayamnya Bu Romlah yuk, katanya enak." "Loh, memangnya kamu lagi di rumah?" "Iya, aku baru pulang kemarin." "Ya wes, aku siap-siap dulu ya, nanti aku jemput," ucap Sari. Telepon pun terputus. Dengan riang, Mayang mulai bersiap-siap dan menunggu kedatangan Sari. Ia duduk santai di ruang tamu sembari memainkan layar ponselnya. "Rapi banget. Mau kemana sih kamu?" tanya Bu Titi yang baru saja dari dapur. "Mau ke warung mie ayamnya Bu Romlah sama Sari. Bisa nungguin ibu lama." Dasar kamu itu gak pernah sabaran. Ya wis, yang penting pulang aja kesorean ya." "Iya Bu." Selang 20 menit, Sari pun tiba di halaman rumah Mayang dengan menggunakan sepeda motornya. Mayang yang melihat Sari datang pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Sari. "Sekarang aja yuk," ucap Mayang yang dibalas anggukan oleh Sari. "Bu, aku sama Sari jalan dulu ya." "Iya," ucap Bu Titi dari dalam rumah. Di sepanjang jalanan, Sari dan Mayang mengobrol ringan untuk melepaskan kerinduan sebagai sahabat. "Pulang gak ngomong-ngomong kamu Mayang?" celetuk Sari. Ini aja dapat cuti dadakan, makanya mending aku pulang." "Oh, emangnya cuti berapa lama?" "Cuma seminggu sih." Cepet banget cuma seminggu. Ya namanya juga kerja ikut orang Sar, mau gimana lagi." Tak terasa,
Mereka pun sampai di halaman rumah Bromlah yang terlihat cukup ramai. Baru saja mereka tiba, sudah tercium aroma wangi mie ayam yang sangat menggugah selera sehingga membuat perut Mayang dan Sari seketika keroncongan. Aromanya wangi banget, pantesan rame ya, ucap Mayang dengan wajah sumringah. Buru-buru, Mayang dan Sari mendekati gerobak Bromlah yang terlihat sangat sibuk melayani para pembeli. Ada yang dibungkus, ada juga yang makan di tempat. Bu, masih ada mie ayamnya nggak? Tanya Mayang pada Bromlah. Mayang, pulang kapan kamu? Tanya Bromlah. Kemarin Bu. Ini masih kok, pas banget, sisa 2 porsi. Mau makan di sini apa dibungkus? Tanya Bromlah dengan ramah. Wah, untung gak kehabisan. Makan di sini aja Bu Bromlah. Minumnya es teh manis. Ya wes, tunggu ya. Mayang dan Sari pun duduk di tempat yang masih kosong. Sar, kamu emangnya belum pernah nyobain mie ayamnya Bu Bromlah ya? Belum? Aku malah baru tahu kalau Bu Bromlah jualan. Ih, kurang update sih kamu, Sar. Aku yang baru pulang aja tahu. Kamu kayak gak tahu aku aja sih, Mai. Ucap Sari terkekeh. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba saja Bu Bromlah datang membawa 2 mangkuk mie ayam dan 2 gelas es teh manis. Nah, ini pesanannya ya, monggo dinikmati. Wah, baru kali ini mie ayamnya sewangi ini Bu, puji Mayang yang sudah ngiler melihat mie ayam tersebut. Bisa aja kamu ini Mayang. Ya wes, Ibu tinggal ya. Oke Bu, matur nuwun. Mayang dan Sari pun mulai meracik mie ayam yang mereka pesan. Seperti biasa, Mayang akan menuangkan saus dan sambal yang cukup banyak, sementara Sari ia lebih menyukai tanpa menggunakan saus ataupun sambal. Saat dicicipi, aroma minyak bawang putih menyeruak di dalam mulut membuat mie ayam semakin gurih dan nikmat sehingga Mayang dan Sari terus mengunyah dan melontarkan kalimat-kalimat pujian untuk mie ayam buatan Bu Bromlah. Wih, wajib masuk list langganan ini sih, celetuk Sari. Iya, pokoknya setiap pulang wajib banget deh makan di sini, timpal Mayang. Tak terasa, semangkuk mie ayam pun habis dengan sangat bersih. Kini, Mayang dan Sari pun merasa cukup kenyang dengan porsi yang menurut mereka cukup banyak. Suasana di warung mie ayam Bu Bromlah kini berangsur sepi karena ada beberapa pembeli yang sudah lebih dulu pulang. Ada juga yang beberapa kali pembeli datang namun ditolak oleh Bu Bromlah karena mie ayam buatannya telah habis tak tersisa. Bu, udah nih Bu, jadi berapa? Tanya Mayang pada Bu Bromlah. Bu Bromlah pun duduk di hadapan Mayang dan tersenyum dengan riang. Sudah, buat kalian berdua gratis. Ya hitung-hitung sebagai pelanggan yang pertama kali nyobain mie ayam di sini. Mendengar kata gratis, sontak membuat Sari sumringah dan bersemangat, namun tidak dengan Mayang. Asik banget, udah kenyang dan enak, tahu-taunya gratis pula, ucap Sari. Ih, jangan begitu dong Bu. Kalau ibuku tahu bisa-bisa kena omel aku, tolak Mayang. Wes, gak apa-apa Mayang. Ibu jamin, ibumu gak bakal tahu. Ih, Mayang, kamu kenapa sih? Dikasih gratis malah gak mau, celetuk Sari. Jangan deh Bu, aku bayar aja deh, sekalian sama punya Sari. Gratisnya kapan-kapan lagi aja. Mendengar penolakan dari Mayang, Bu Bromlah seketika memasang wajah masam dan dengan terpaksa menghitung jumlah yang harus Mayang bayar. Selesai membayar, Mayang dan Sari pun berpamitan untuk pulang. Entah kenapa, yang semula sangat ramah saat ditolak oleh Mayang, Bu Bromlah langsung bersikap masam hingga membuat Mayang tak nyaman dan langsung berlalu pergi. Mayang, kamu tuh aneh banget sih, dikasih gratis malah gak mau, ucap Sari dari belakang sementara Mayang masih fokus mengemudi motor milik Sari. Udah jangan bawel, nanti kita bahas di rumah aja. Sesampainya di halaman rumah, Mayang langsung mengajak Sari ke kamar untuk mengobrol mengenai tawaran dari Bu Bromlah. Sedangkan Bu Titi yang baru pulang dari warung pun menyapa kehadiran Sari dari ambang pintu kamar. Sari,
Ibu. Buru-buru Sari mendekati Bu Titi dan mencium tangan ibu sahabatnya itu. Nginep di sini aja, temenin Mayang. Aduh Bu, kalau nginep-nginep nanti bisa dikepuk aku sama bapak. Jawab Sari terkekeh. Sementara Mayang justru terlihat sangat gusar dan tidak senang, entah apa yang sedang ia pikirkan. Mayang, apa? Kamu jadi ngiler gitu? Apa mie ayamnya Puromlang gak seenak yang diceritain sama orang-orang? Tanya Bu Titi yang melihat raut wajah Mayang tidak enak. Spontan, Sari langsung menoleh ke arah Mayang dengan 1000 pertanyaan. Enak kok Bu, Mayang aja muji-muji mie ayamnya terus, timpal Sari. Udah deh Ibu pergi dulu deh, aku mau ngobrol serius nih sama Sari, protes Mayang. Bu Titi yang sudah paham dengan sifat Mayang pun hanya menggeleng pelan dan berlalu pergi. Sementara Sari, ia kembali duduk di hadapan Mayang, tepat di atas ranjang. May, kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi berubah gitu deh? Padahal pas makan mie ayam tadi semeriang banget. Emangnya kamu ngelihat perubahan sikap Puromlah waktu aku nolak makan secara gratis? Sari terdiam. Ia kembali membayangkan ekspresi wajah Puromlah. Namun Sari yang memang saat itu tidak memperhatikan pun hanya menggelengkan kepalanya. Aku gak perhatiin tuh. Setahu aku, kalau kita baru pertama kali beli dan dikasih gratis cuma-cuma, itu tanda tanya besar. Tanda tanya apa tuh Mai? Tanya Sari bingung. Mayang hanya menghembuskan nafas kasarnya, menanggapi betapa lemotnya pemikiran Sari yang tidak bisa menangkap ucapan Mayang. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Percuma dibahas sama kamu tuh gak bakal nyambung. Aku jadi marah karena aku cuma nanya. Mayang pun akhirnya memilih mengganti topik pembicaraan dengan Sari. Saking asiknya mereka berdua mengobrol, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sari yang tersadar dengan waktu pun berpamitan untuk pulang, karena jika pulang terlalu sore, dia pasti akan dimarahi oleh kedua orang tuanya. Malam itu, Mayang sudah berkumpul dengan kedua orang tuanya dan juga kakaknya di meja makan untuk makan malam. Namun, entah kenapa, perut Mayang terasa sangat tidak enak. Mayang, kenapa? Masakan ibumu cuma diliatin tok? Tanya Pak Basir. Gak enak yo masakan ibu. Apa mau makan yang lain? Tanya Bu Titi kepada Mayang. Ibu kebiasaan. Nanti tuh Mayang jadi pilih-pilih makanan kalau selalu digituin. Timpal Rian. Mau sih mas ngomong gitu banget deh. Gak kok Bu, aku cuma gak tahu kenapa nih perutku gak enak banget. Loh, perasaan tadi siang kamu ndak apa-apa deh. Apa jangan-jangan gara-gara makan mie ayamnya kepedesan? Tanya Bu Titi. Mie ayam? Emangnya makan mie ayam di mana? Tanya Rian penasaran. Itu di warung mie ayamnya Puromlah. Habis katanya enak, jadi aku ajak Sari makan di sana deh. Entah mengapa, setelah mendengar kata mie ayam Puromlah, seketika Rian merasa mual dan muntah-muntah. Mas Rian kenapa? Loh Rian, kenapa kamu sih? Kok malah kamu yang muntah? Tanya Bu Titi bingung. Rian tak langsung menjawab. Ia berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan nasi yang baru saja ia telan. Gara-gara cerita Mayang deh, jadi mual gini deh. Umpat Rian, kemudian berjalan kembali ke meja makan. Kamu ini kenapa Rian? Tanya Pak Basir. Tahu Mas Rian aneh banget. Orang aku yang sakit perut, malah Mas Rian yang muntah. Gak apa-apa, kayaknya masuk angin aja deh, jawab Rian dengan datar. Rian pun kembali menghabiskan sisa nasinya di piring dan langsung berpamitan untuk ke kamar. Sementara Mayang masih terus mengamati gerak-gerik Rian yang terkesan ada yang sedang kakaknya itu tutup-tutupi. Karena jiwa penasaran Mayang itu tinggi, ia pun langsung menghampiri Rian di dalam kamarnya. Mas, aku boleh masuk gak? Tanya Mayang yang masih di ambang pintu kamar. Ya boleh.
Mayang yang sudah mendapat izin dari sang kakak pun tersenyum sumringah dan seketika melangkah masuk ke dalam kamar. Mas, aku tahu deh, pasti ada yang kamu tutup-tutupin kan? Maksud kamu apaan sih, Mai? Nggak ngerti, Mas. Udah deh, Mas, gak usah pura-pura bego gitu. Aku tahu kok apa yang Mas ketahui tentang warung mie ayamnya Bu Romlah. Loh, kok kamu bisa mikir sampai ke situ sih, Mayang? Ya, karena waktu aku bilang habis makan mie ayamnya Bu Romlah, Mas Rian langsung muntah-muntah. Ada apa sih, Mas? Kasih tahu aku dong. Rian terdiam seketika. Ia menoleh, memastikan kondisi agar ucapannya nanti tidak ada yang mendengar kecuali Mayang dan dirinya sendiri. Kalau bisa, besok-besok jangan lagi makan di sana ya. Kenapa? Kata teman Mas yang orang indigo, mie ayam yang berumlah itu pakai penglaris. Hah? Penglaris? Rian mengangguk pasti. Ia juga menceritakan bahwa temannya itu melihat makhluk menyeramkan sedang meneteskan air liurnya di panci yang untuk merebus mie ayamnya Bu Romlah. Mendengar cerita dari sang kakak membuat perut Mayang seperti diaduk-aduk dan hendak muntah. Emangnya teman Mas yang mana sih? Tanya Mayang kepada Rian. Kinan, jawab Rian singkat. Kinan anaknya Bu Fatma, tanya Mayang. Iya. Kinan kan bukannya rumahnya tepat di seberang rumah Bu Romlah ya, Mas? Itu kamu tahu. Sejak kapan kamu temenan sama Kinan? Dan aku juga baru tahu kalau Kinan ternyata indigo. Ya sebenarnya Mas itu lagi deket sama Kinan. Nah, terus waktu itu Mas nyoba ajak Kinan makan di warung mie ayam yang Bu Romlah. Karena Mas jujur aja penasaran. Habis wanginya kecium sampai rumahnya Kinan. Tapi aneh, di situ Kinan langsung nolak. Ih, serem banget sih. Kalau beneran pakai penglaris, pantas waktu itu aku makan sama Sari mau digratisin sama Bu Romlah. Tapi akunya nggak mau. Ya udah, pokoknya jangan makan lagi di sana. Ya, Mas. Selesai membahas persoalan tersebut, Mayang pun keluar dari kamar Rian. Mayang yang merasa hal tersebut harus diberitahu pada Sari pun langsung meraih ponselnya dan menghubungi Sari. Namun Sari tidak mengangkat teleponnya itu dan membuat Mayang berdecak kesal. Malam berlalu begitu saja. Pagi-pagi, seperti biasanya, Mayang yang baru terbangun langsung meraih handuknya untuk mandi. Selesai mandi, ia berniat untuk jalan-jalan pagi memutari desa. Mau kemana kamu, Mayang, pagi-pagi begini? Tanya Bu Titi sembari membawa menu sarapan untuk disimpan di meja makan. Biasa, Bu, cari udara segar mumpung masih di kampung. Kan Ibu tahu di kota itu sumpek, gak sempet jalan-jalan pagi begini. Ya wes, tapi pulangnya itu jangan kesiangan ya. Kamu kan belum sarapan. Iya Bu, yaudah aku jalan dulu ya Bu. Mayang pun melenggang keluar dan mulai menyusuri jalanan desa. Sesekali ia saling menyapa dengan para tetangga yang sedang beraktivitas. Ada yang sedang menyapu halaman, bahkan ada juga yang sedang asik mengobrol. Perlahan keringat mulai membasahi kening Mayang. Namun udara pagi mampu menetralkan hawa tubuh Mayang dan menjadi lebih segar. Tak terasa Mayang melewati halaman rumah Bu Romlah yang masih cukup sepi, sementara di seberang sana terlihat cukup ramai di halaman rumah Kinan. Ya, ibunya Kinan merupakan penjual sarapan yang berjualan sedari dulu. Karena di desa tidak ada lagi penjual sarapan, otomatis membuat jualan ibunya Kinan selalu ramai. Namun pagi itu Mayang hanya lewat saja dan kembali melanjutkan langkah kakinya. Dari kejauhan terlihat Kinan sedang berjalan seorang diri. Mayang yang kembali mengingat ucapan Rian pun langsung berniat untuk mendekati Kinan. Kinan, apa kabar? Ada Mayang, kamu lagi di rumah ya? Iya, udah beberapa hari kok. Kamu habis dari mana? Oh ini, habis ngantar pesanan Bu RT. Kamu sendiri mau kemana? Biasa jalan-jalan. Iya Kin, aku mau tanya sesuatu sama kamu dong. Kinan pun mengerutkan alisnya.
Di dalam benaknya, ia mencoba menerka-nerka tentang apa yang akan Mayang tanyakan. Mau nanya soal apa? Ah, kamu lagi deket ya sama Mas Rian? Anu, cuma teman biasa aja kok, ucap Kinan tak nyaman. Alah, udah deh, aku aja kalian berdua pacaran kan? Kalau iya juga gak apa-apa. Oh ya, aku mau tanya satu hal lagi. Apa itu? Kemarin malam, aku itu kan cerita ke Mas Rian kalau aku makan mie ayam di Buromlah. Tapi Mas Rian kasih tahu aku, katanya kamu pernah nolak diajak makan di warung mie ayam Buromlah karena kata kamu Buromlah itu pakai penglaris. Emang beneran, Kin? Kinan langsung berubah ekspresi wajahnya. Ia merasa gusar dan gelisah mendengar pertanyaan Mayang kali ini. Kok diem? Kenapa, Kin? Iya begitu. Begitu yang aku tahu. Aku pernah lihat Bu Romla masukin sesuatu juga di dalam pancinya. Sesuatu? Sesuatu apaan? Gak tahu. Tapi yang jelas, jangan pernah beli di sana lagi ya. Mending cari penjual yang lainnya aja. Mayang, udah dulu ya. Aku masih harus bantu-bantu ibuku dulu. Iya, Kin. Kinan pun pergi berlalu begitu saja meninggalkan Mayang. Sementara, rupanya di sisi lain ada orang yang mendengar obrolan Mayang dan Kinan, yakni Bu Hatun. Waduh, bisa gempar ini kalau sampai pada tahu gumam Bu Hatun. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Mayang yang merasa sudah cukup jauh berjalan pun kembali untuk pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba saja tangan Mayang ditarik oleh ibunya. Aduh, ibu sakit. Apa sih, Bu? Tanya Mayang kesal. Mayang, kamu itu ngobrolin apa sama Kinan? Ngobrol biasa, Bu. Ada apa sih? Tanya Mayang kebingungan. Ini loh, ibu-ibu lagi rame bahas obrolan kamu sama Kinan. Katanya si Hatun itu denger kalau kalian ngomong kalau warungnya Buromlah itu pakai penglaris. Dek, Mayang tak menyangka saat obrolan dirinya dengan Kinan langsung tersebar luas. Begitulah kehidupan di desa. Jika ada berita sedikit saja pasti akan langsung gempar. Loh, Bu, aku kan cuma tanya doang ke Kinan. Itu aja awalnya aku dikasih tahu sama Mas Rian, makanya aku tanya. Iya, tapi nanti kalau Buromlah salah paham gimana? Kiranya kamu nanti yang nyebar-nyebarin gosip itu. Ya nanti aku jelasin yang sejelas-jelasnya. Mayang yang tak mau ambil pusing langsung masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Semenjak gemparnya berita tentang Buromlah yang menggunakan penglaris, kini warung mie ayamnya sudah tidak seramai biasanya, bahkan jarang lagi ada yang membeli kecuali pembeli dari luar desa, membuat usaha Buromlah hampir bangkrut. Di sisi lain, entah mengapa justru Bu Titi merasa gelisah setiap ada orang yang membahas mengenai penglaris yang katanya dipakai oleh Buromlah. Dia tahu betul sifat dari Buromlah yang tidak akan diam saja jika ada orang yang mengusik kehidupannya. Bu, kenapa ngelamun sih? Tanya Mayang yang melihat ibunya melamun di ruang televisi. Ibu itu lagi mikirin kamu, Mai. Loh, mikirin aku kenapa? Tanya Mayang sambil duduk di samping ibunya. Belum selesai ibunya melanjutkan ucapan, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok tok tok, tok tok tok. Bu Titi, Bu, teriak Buromlah dari luar rumah. Siapa sih teriak-teriak kayak gitu? Ucap Mayang berejak kesal. Sudah, biar ibu aja yang bukain pintu. Bu Titi langsung melenggang ke pintu utama. Saat pintu dibuka, benar saja sudah ada Buromlah yang berdiri dengan wajah sangat masam menahan amarah. Buromlah, mari masuk, Bu, ucap Bu Titi gusar. Lah, gak usah basa-basi. Mana itu si Mayang? Gara-gara Mayang nyebarin fitnah, usaha saya jadi sepi, hardik Buromlah. Sabar, Bu, ayo masuk dulu. Gak enak kalau sampai rame-rame di sini. Biar aja rame sekalian. Lawang saya nggak pakai penglaris kok digosipin pakai penglaris. Apa ibu nggak tahu? Apa ibu nggak tahu gimana saya berjuang buat ngembangin usaha saya?
Dan karena fitnah Mayang, usaha saya hancur begitu aja. Mayang yang mendengar namanya disebut-sebut langsung keluar rumah. Ada apa nih Bu? Kok ribut-ribut sih? Oh ini anaknya. Ada apa Bu Romlah? Datang-datang ke rumah orang kok langsung marah-marah? Orang ini loh rupanya yang nyebarin fitnah. Kamu tahu Mayang, hukumnya orang yang memfitnah. Kamu itu masih muda, tapi udah berani fitnah orang. Hardik Bu Romlah. Bu, maaf ya, kalau ibu mau nyalain jangan ke aku dong, harusnya ke Kinan, karena itu semua bermula dari mulutnya Kinan. Kinan yang bilang sendiri kalau Bu Romlah itu pakai penglaris. Makanya aku tanya ke dia. Dia juga pernah lihat katanya Bu Romlah masukin sesuatu ke dalam panci. Dia juga mengklaim kalau dirinya Inigo dan bisa melihat sosok yang membantu warung ibu jadi rame. Dek. Mendengar jawaban dari Mayang, sontak membuat Bu Romlah terdiam. Beberapa tetangga ada yang ikut menyimak kegaduhan mereka dari rumah masing-masing. Dengan wajah sinisnya, Bu Romlah pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Rupanya, Bu Romlah datang ke rumah Kinan untuk mempertanyakan ucapan Mayang. Konflik tersebut menjadi panjang sehingga sampai harus ditengahi oleh Pak RT dan Pak RW. Namun, belum ada titik terang dari masalah tersebut. Imbasnya, kini Bu Romlah sudah tidak bisa lagi berjualan. Malam itu, tiba-tiba hujan cukup deras. Keluarga Mayang yang sedang berkumpul di ruang televisi pun terkejut saat mendengar suara benturan dari atap rumah. Waduh, suara apa itu Pak? Tanya Mayang. Ya, suaranya kenceng banget, timpal Rian. Kayaknya ada ranting jatuh. Biar besok Bapak cek, jawab Pak Basir. Sementara itu di sisi lain, entah mengapa Bu Titi merasa gelisah dan hatinya tidak enak sedari tadi. Pukul 10 malam, Mayang sudah melenggang masuk ke dalam kamar. Namun, saat ia melihat ke arah jendela, tiba-tiba saja terlihat sosok bayangan hitam yang besar dan mengerikan. Hal tersebut membuat Mayang ketakutan dan menjerit sekuat tenaga. Ibu, Bapak. Bruk. Mayang pun pingsan tak sadarkan diri. Pak Basir dan Rian yang masih terjaga di ruang televisi langsung berlari menuju kamar Mayang dan melihat Mayang sudah pingsan terbaring di atas lantai. Ya Allah Mayang! Pak Basir dan Rian mengangkat tubuh Mayang ke atas kasur, sementara Bu Tini yang mendengar suara ribut-ribut itu langsung keluar dan menghampiri kamar Mayang. Ya Allah Mayang! Mayang kenapa toh Pak? Tanya Bu Titi panik dan langsung mendekati tubuh Mayang. Gak tahu Bu, tiba-tiba aja udah pingsan, jawab Rian. Bu Titi berupaya menyadarkan Mayang dengan mengoleskan minyak angin ke hidung Mayang. Selang beberapa menit, Mayang pun akhirnya tersadar. Namun, tiba-tiba saja Mayang menangis histeris, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia langsung memeluk tubuh ibunya. Setelah kejadian tersebut, Mayang pun jatuh sakit. Sementara itu, Ibu Kinan pun dalam beberapa hari ini tidak berjualan dikarenakan Kinan mengalami kecelakaan saat pulang bekerja dan dirawat di rumah sakit. Semenjak kejadian Mayang sakit, entah mengapa, tiap malam ada saja teror di rumah Mayang. Sedangkan Bu Romlah kini bangkit kembali dan mulai berjualan mie ayam di luar desanya. Seperti biasa, jualan Bu Romlah pun langsung ramai pembeli, bahkan ramainya 2 kali lipat dari sebelumnya. Selang 1 minggu lamanya, Mayang yang tak kunjung sembuh pun meminta cuti kerja lebih lama. May, kamu udah mendingan belum? Tanya Rian yang datang menghampiri Mayang di kamar. Ya masih gini Mas. Nanti kalau sembuh, Mas aja kamu buat jenguk Kinan ya. Apa? Kinan sakit juga? Udah seminggu ini Kinan masuk rumah sakit, kecelakaan. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja terdengar siaran pengumuman dari masjid desa bahwa Kinan telah meninggal dunia baru saja di rumah sakit.
Rian yang mendengar siaran tersebut pun sontak terkejut, kemudian menatap ke arah Mayang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, ini beneran Kinan meninggal? Tanya Mayang memastikan. Rian gelisah. Ia langsung pergi begitu saja untuk mencari tahu, dan benar saja Kinanlah yang meninggal di rumah sakit. Hari itu juga jasad Kinan pun langsung dimakamkan. Setelah kematian Kinan, kini rumor baru kembali mencuat. Entah kebetulan atau memang ada unsur kesengajaan, setelah konflik dengan Bu Romlah, Mayang mendadak sakit dan Kinan mendadak kecelakaan kemudian meninggal dunia. Di saat Bu Romlah kembali memulai usahanya di luar desa, justru tiba-tiba Kinan meninggal dunia. Ada beberapa warga yang beranggapan bahwa kematian Kinan ada sangkut pautnya dengan usaha Bu Romlah. Di mata warga, Bu Romlah namanya sudah cukup tercoreng karena rumor tentang penglaris tersebut. 1 minggu setelah meninggal dunianya Kinan, kini Mayang sudah berangsur pulih dan bisa kembali beraktivitas. Dia yang saat itu sudah mulai bosan di rumah mengajak Rian untuk keluar desa walaupun hanya sekedar mencari camilan ringan. Mas, temenin aku yuk, aku bosan nih di rumah, ucap Mayang merengek. Ya wes ayo, tapi gak usah lama-lama ya. Iya. Rian dan Mayang pun pergi menggunakan sepeda motor milik Rian. Namun saat Mayang melintasi rumah Bu Romlah, entah mengapa hawa tubuhnya mendadak panas, jantungnya terasa berdebar dan keringat mulai membasahi keningnya. Spontan pandangannya tertuju ke arah rumah Bu Romlah yang kini terlihat sepi. Tiba-tiba saja bayangan hitam besar muncul di jendela rumah Bu Romlah hingga membuat Mayang terkejut. Astagfirullah. Kenapa May? Tanya Rian. Enggak apa-apa Mas, ucap Mayang singkat. Sesampainya di desa sebelah, tempatnya para penjual makanan kumpul menjadi satu. Terlihat sangat ramai penjual dan pembeli. Ada yang berjualan bakso, soto, martabak, dan yang lain-lain. Mas, itu mie ayam ya? Ucap Mayang sembari menunjuk ke arah penjual mie ayam yang cukup ramai sampai penjualnya tertutup oleh para pembeli. Kayaknya iya deh. Kamu mau makan mie ayam? Ya, aku mau Mas. Yaudah, kita ke sana. Mayang dan Rian pun mendekati gerobak mie ayam tersebut. Dari kejauhan, aroma wangi mie ayam tersebut sudah tercium sangat harum. Aroma yang pernah Mayang cium dan mengingatkan mie ayam Bu Romlah. Namun saat melihat penjualnya, rupanya benar penjual tersebut adalah Bu Romlah. Mas, yang jualan Bu Romlah, bisik Mayang. Rian pun langsung memicingkan pandangannya dan betapa terkejut Rian saat Bu Romlah rupanya sedang menatap dirinya dan juga Mayang dengan tatapan tidak suka. Buru-buru Rian menarik tangan Mayang untuk menjauh dari gerobak Bu Romlah. Kita beli yang lain aja. Iya Mas. Akhirnya Mayang dan Rian memutuskan untuk membeli martabak manis dan martabak telur yang gerobaknya tepat di seberang mie ayam Bu Romlah. Sesekali Mayang yang penasaran pun curi-curi pandang ke arah Bu Romlah. Terlihat jelas warung mie ayam Bu Romlah sangat ramai sedari tadi. Pembeli datang seperti tidak ada habisnya. Jangan dilihatin terus, tegur Rian. Iya Mas. Setelah mendapatkan pesanannya, Rian dan Mayang pun bergegas pulang ke rumah yang rupanya sudah ditunggu oleh ibu dan bapaknya karena mereka pergi tanpa memberitahu sebelumnya. Loh, itu mereka Pak, ucap Bu Titi yang berada di ambang pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayang dan Rian pun masuk ke dalam rumah, kemudian meletakkan martabak yang mereka beli di meja. Kalian berdua ini loh, habis di mana aja sih? Kalau pergi-pergi itu mbok pamitan dulu. Jadi kan ibu sama bapak ndak khawatir, tegur Bu Titi kepada Rian dan juga Mayang.
Cuma cari cemilan aja kok Bu ke desa sebelah, ucap Mayang dengan santai, kemudian mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Sedangkan Rian memilih diam dan melesak masuk ke dalam kamar. Butini hanya memandangi langkah Rian dengan wajah penuh tanda tanya. Itu Masmu kenapa? Tanya Bu Titi. Nggak tahu. Tapi Bu, tahu nggak? Sekarang itu Bu Romla itu jualan mie ayam di desa lain. Tadi kita lihat di sana yang beli ramai banget tahu Bu, ucap Mayang. Dahlah, jangan berurusan lagi sama Bu Romla, celetuk Pak Basir. Seketika Mayang pun terdiam dan hanya menganggukkan kepalanya saja. Di malam harinya, seperti biasa, keluarga Mayang selalu berkumpul di depan televisi untuk mengobrol. Namun, saat asyik menikmati siaran televisi, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu dari pintu depan. Tok tok tok, tok tok tok. Siapa itu, Mai? Tanya Bu Titi. Oh tahu Bu, biar aku aja deh yang bukain pintunya. Saat pintu rumah terbuka, alangkah terkejutnya Mayang yang melihat sosok Bu Romlah yang datang seraya membawa bungkusan di dalam kantong plastik. Bu Romlah, ucap Mayang dengan gagap. Boleh saya masuk, Mayang? Boleh Bu. Mayang pun mempersilahkan Bu Romlah untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Dengan gusar, Mayang memanggil ibunya. Seketika Bu Titi pun menghampiri Mayang yang masih berada di ruang tamu. Sudah sehat kamu, Mai? Tanya Bu Romlah dengan ramah. Sudah Bu. Mayang, siapa? Tanya Bu Titi yang baru saja sampai di hadapan Mayang. Ada Bu Romlah, ucap Bu Titi dengan wajah yang tidak enak. Tumben kesini Bu, ada apa? Sebelumnya, mengenai masalah tempo lalu, saya meminta maaf, terutama dengan kamu, Mayang. Jujur saja, saya itu kecewa. Kenapa berita fitnah seperti itu langsung tersebar begitu saja tanpa mencari tahu dulu kebenarannya? Mayang dan ibunya pun saling tatap dan kembali mendengarkan ucapan Bu Romlah. Gak apa-apa Bu, sudah lupakan saja soal kemarin itu. Lagi pula ini juga jadi pembelajaran buat Mayang ke depannya. Saya selaku orang tua Mayang juga minta maaf. Iya Bu, gak apa-apa kok Bu Titi. Oh ya, ini saya bawakan mie ayam buat orang serumah ya, ucap Bu Romlah. Terima kasih banyak ya Bu Romlah, ucap Bu Titi terbata-bata. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Bu Romlah pun pergi meninggalkan rumah Bu Titi dengan raut wajah yang aneh. Sementara di ambang pintu, Bu Titi dan Mayang masih terus memandangi langkah Bu Romlah sampai tidak terlihat lagi. Bu, jangan dimakan Bu, takutnya ada maksud lain. Kita kan nggak tahu Bu Romlah masih dendam atau enggak sama kita, ucap Mayang dengan hati-hati. Iya, kamu benar Mai. Gimana pun juga, Bu Romlah pasti tetap sakit hati sama masalah tempo lalu itu, ucap Bu Titi. Bu Titi pun akhirnya membuang mie ayam tersebut tanpa membukanya sama sekali. Mayang dan Bu Titi pun kembali ke ruang televisi untuk berkumpul dengan Pak Basir dan Rian. Siapa itu tadi Bu? Tanya Pak Basir. Itulah Pak, Bu Romlah datang minta maaf soal masalah waktu itu. Terus dia ngasih mie ayam, tapi mie ayamnya ibu buang. Takutnya ada apa-apa lagi. Ya, lebih baik jangan dimakan. Ya Bu, lebih baik jadi makan. Aku juga gak mau makan mie ayam buatan Bu Romlah yang katanya pakai penglaris itu, ujar Rian. Sudah, lupakan saja semuanya. Yang penting sekarang kita baik-baik saja, jelas Pak Basir. Namun, saat tengah malam tiba-tiba saja terdengar benturan keras di atap rumah hingga membuat seisi rumah terbangun karena terkejut. Pak Basir yang merasa penasaran pun langsung mengajak Rian untuk mengecek atap rumahnya. Dan betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat bola api terbang di atap rumah mereka. Astagfirullah. Bapak, itu apa Pak? Tanya Rian sambil menunjuk ke arah atap dengan tangan gemetar. Bapak juga nggak tahu Rian. Tapi ini kiriman santet, pekik Pak Basir dengan gusar.
Pak Basir mengajak Rian untuk langsung masuk ke dalam rumah dan mengajak Mayang serta Bu Titi untuk beribadah malam itu juga. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di dalam rumah sampai pagi tiba. Setelah pagi, Pak Basir langsung menemui Ustadz di kampung itu dan meminta rumahnya agar diruqyah. Proses ruqyah pun berjalan dengan panjang. Rupanya terdapat bungkusan yang berisi tanah kuburan yang diletakkan tepat di atas petanaman Bu Titi. Sontak membuat Pak Basir dan istrinya saling tatap penuh tanda tanya. Sudah saya ruqyah. Semoga setelah ini tidak ada lagi gangguan-gangguan yang datang ya Pak Basir, tutur sang Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas bantuannya, ucap Pak Basir. Sama-sama Pak Basir. Selesai meruqyah, Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, Ustadz memberi nasihat untuk keluarga Pak Basir agar di setiap malam mengadakan pengajian dan untuk tidak putus-putus dalam beribadah, meminta perlindungan kepada Allah. Pak Basir pun mendengarkan masukan dari sang Ustadz. Ia selalu mengajak istrinya, Mayang dan juga Rian untuk beribadah bersama setiap malam sampai subuh menjelang demi menghindari kiriman gaib yang akan mencelakai keluarga mereka. Entah mengapa, setiap malam ada saja gangguan-gangguan gaib yang mengganggu keluarga Pak Basir. Dari yang banyak burung gagak berterbangan di atap rumah, barang-barang rumah yang pecah sendiri, sampai suara-suara misterius dan penampakan-penampakan bayangan hitam yang kerap Mayang lihat di jendela. Bahkan tak tanggung-tanggung, setiap malam ada saja bangkai-bangkai hewan berada di dalam rumah mereka. Namun keluarga Pak Basir tetap tenang dan terus beribadah setiap malam sampai azan subuh berkumandang. 1 bulan berlalu begitu saja. Mayang yang tidak lagi diperbolehkan untuk berangkat ke Jakarta pun akhirnya selalu berada di rumah. Sebab Bu Titi masih khawatir dengan keselamatan Mayang jika Mayang harus hidup seorang diri di kota. Sampai akhirnya warga desa mendadak gempar dengan sebuah kabar duka dari keluarga Bu Romlah. Bu Romlah yang baru saja pulang berjualan dengan suaminya tertabrak mobil dan meninggal dunia di tempat. Sontak berita tersebut menjadi buah bibir di desa. Ada yang menyangkut pautkan dengan penglaris yang dipakai oleh Bu Romlah. Ada juga yang menganggap jika hal tersebut sebagai musibah semata. Namun, berita tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan para warga. Setelah meninggal dunianya Bu Romlah dan suaminya, kini keluarga Pak Basir pun sudah tidak lagi mendapatkan teror-teror gaib yang kerap mengganggu mereka setiap malam. Entah kebetulan atau memang Bu Romlah lah yang mengirimkan teror-teror tersebut. Yang jelas, keluarga Pak Basir kini bisa hidup lebih tenang dan juga damai. Malam itu, Mayang sedang bersantai di dalam kamar bersama ibunya sembari mengobrol. Bu, menurut ibu, yang ngirim teror ke rumah kita Bu Romlah atau bukan ya? Habisnya setelah beliau meninggal, rumah kita jadi normal lagi. Ibu juga nggak tahu, Dok. Tapi wes lah, buat pembelajaran kita semua, bahwa jika kita punya mulut itu harus dijaga, jaga ucapan. Kita nggak tahu, Dok, apa yang dilakukan sebenarnya sama Bu Romlah. Jadi diam itu lebih baik untuk menghindari konflik. Ya Bu, ini pelajaran yang sangat berharga buat aku, supaya aku nggak sembarangan omong lagi. Ya wes, diambil hikmahnya aja ya, Dok. Dan semoga ini terakhir kalinya kita berseteru sama seseorang. Karena kalau orang sudah sakit hati itu bahayanya luar biasa. Apalagi manusia zaman sekarang nekat-nekat. Ya Bu, kali ini aku bakal selalu ingat nasihat ibu, ucap Mayang seraya memeluk tubuh ibunya. Kita itu masih beruntung dapat perlindungan dari Allah sehingga keluarga kita masih utuh sehat dan bisa berkumpul sampai detik ini, ucap Bu Titi. Ya Bu, kita doakan saja ya,
Semoga Bu Romlah dan suaminya diampuni segala dosa-dosanya semasa hidup dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Beberapa waktu kemudian, desa mereka kembali gempar. Ibunda Kinan tiba-tiba berteriak histeris, bahkan berlarian berkeliling kampung tanpa memakai busana. Dia terus berteriak-teriak meminta ampun, entah pada siapa ia meminta ampun. Setelah berhasil diringkus oleh warga yang dipimpin oleh Pak RT, akhirnya Ibunda Kinan dibawa pulang ke rumah. Pak RT juga mengundang Ustadz ke rumah Kinan karena diduga Ibunda Kinan kesurupan. Dan disinilah fakta mengejutkan pun terkuak. Sambil menangis, ibunya Kinan mengaku bahwa pada awalnya dialah yang sengaja menyebarkan fitnah tentang warung mie ayam Bu Romlah yang memakai penglaris. Ya, mereka adalah tetangga yang sudah cukup lama tidak akur. Ibunda Kinan tidak suka melihat Bu Romlah sukses dengan warung mie ayamnya. Dia lalu memanfaatkan Kinan yang terkenal indigo untuk menyebarkan gosip itu melalui Rian yang saat itu dekat dengan Kinan. Dan rencana itu berhasil setelah Mayang menjadi pemicu tersebarnya gosip tersebut. Untuk memperkuat gosip itu, dia mengirimkan guna-guna pada Mayang agar ia jatuh sakit, dan orang-orang pasti akan berpikir jika Bu Romlah yang menyantet keluarga Mayang. Dan itu juga berhasil. Namun ibunya Kinan kaget setelah mendapati Bu Romlah ternyata bangkit dan sukses kembali berjualan mie ayam di desa sebelah. Ditambah anaknya yang mengalami kecelakaan lalu meninggal dunia membuatnya gelap mata. Dia langsung mengirimkan santet sekaligus untuk Bu Romlah dan juga untuk Rian. Karena Ibunda Kinan sakit hati, karena selama dirawat, Kinan mengatakan kalau ia baru saja putus cinta dengan Rian. Santet untuk Bu Romlah berhasil hingga Bu Romlah meninggal dunia, tapi santet untuk Rian gagal dan berbalik pada diri sendiri. Ditambah juga dia diteror arwah Bu Romlah di setiap harinya hingga selalu berteriak histeris dan merasa panas di sekujur badan hingga ia sering membuka baju. Itu adalah faktor dari santet Banaspati yang berbalik padanya. Ustadz pun menyarankan agar Ibunda Kinan berziarah ke makam Bu Romlah dan minta maaf juga pada keluarga Mayang. Tapi hal tersebut sampai saat ini tidak pernah dilakukannya karena beliau sudah keburu kehilangan kewarasannya. Selesai. Luar biasa kisah dari Lia Maya, bener-bener nggak kebaca ya. Saya pikir wow ini udah pasti nih, fix nih pesugihannya Bu Romlah nih, tapi kok pesugihan sampai neror, jadi bingung juga. Ternyata semuanya terkuak di akhirnya, teman-teman. Nah, ini adalah tentang persaingan. Mungkin beda ya, bukan persaingan. Karena warung sarapan itu, dia kan bukanya pagi-pagi. Sedangkan warung mie ayam pastinya agak siang dong. Jadi sebenarnya nggak ganggu tuh di situ tuh. Tapi ya itulah teman-teman. Kalau sudah iri hati, apapun jadi saingan. Jadi ketika dia melihat tetangganya lebih sukses dari dia, warung mie ayamnya laku, dia tuh diembusin gosip sama ibunya Kinan. Dan di sini Kinan yang memang sudah terkenal indigo di kampungnya, orang-orang percaya, termasuk Rian dan juga Mayang. Nah, di sini apesnya ketika mereka sedang gibah, ada manusia yang bernama Bu Atun yang mungkin mulutnya langsung ya kan. Bayangin aja si Mayang baru ngobrol sama Kinan, begitu dia pulang ke rumah, itu berita udah nyebar di seluruh kampung. Keren banget tuh Bu Atun, luar biasa orangnya ya. Dan di sini menjadi pelajaran buat kita semua, hati-hati berbicara dan hati-hati, intinya nggak usah lah ya berprasangka buruk seperti itu. Dan di sini juga pada akhirnya ketahuan nih, ibunya Kinan lah pelaku utamanya dari semuanya. Settingannya keren banget ya kan. Jadi ketika Bu Romlah sudah terusir bukan secara paksa ya, tapi ya udah disepi lah jualan di situ karena orang-orang udah wah ini penglaris.
Dia pindah tuh, berhasil berarti dia kan. Nah, memperkuat gosip itu disantet lah, diguna-guna nih si Mayang sakit. Orang-orang makin curiga tuh kan, sakit kan Mayang kan. Nah, begitu dia pindah sukses. Malah tambah sukses warung mie ayam Bu Roman di desa sebelah, makin sakit hati ibunya Kinan ya kan. Apalagi di sini Kinan tiba-tiba kecelakaan dan pada akhirnya meninggal dunia. Dan ternyata selama dia dirawat kan Rian belum sempat jenguk tuh. Nah ternyata dia curhat kalau dia habis putus sama Rian. Udah, akhirnya disantet juga sekalian tuh keluarganya Rian, santetnya ngeri lagi, banaspati, bola api ya kan teman-teman. Dan di sini santet itu mengenai Bu Romla sehingga Bu Romla harus meninggal dunia bersama dengan suaminya. Tapi santet yang dikirimkan ke keluarga Mayang berhasil dikembalikan lagi sehingga di sini Bunda Kinan mengalami kehilangan kewarasan. Wah, ini benar-benar complicated ya. Jadi luar biasa kisahnya Lia Maya, benar-benar gak kebaca dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, kita jadikan sebagai hiburan saja. Lia Maya terima kasih, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Bantu share juga dong link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan, ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.